Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tanri. Waalaikumsalam, Bung Hasaduddin. Alhamdulillah Pak Tanri, terima kasih sekali Pak Tanri. Rasa hormat kami atas kehadiran Pak Tanri memenuhi undangan pada hari ini. Walaupun kemarin ya mohon maaf apabila hanya serta-merta melalui telepon ya kemarin sore menjelang maghrib ya Pak Tanri ya. Dan Pak Tanri langsung mengiyakan untuk hadir dalam forum ini. Nah, Bapak dan Ibu kemarin sebelum kita sampai kepada komitmen beliau akan hadir, kemarin kita berbicara berbagai hal ya, bagaimana beliau menyampaikan ekspresi kepedulian beliau kepada bangsa ini. Terutama pada hari, kita hanya tinggal 2 hari lagi akan melaksanakan syukuran 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Namun kemarin dalam pembicaraan itu kita sama-sama ya Pak Tandi merenungkan sesungguhnya sampai sejauh mana kualifikasi kemerdekaan yang kita dapatkan sekarang ini, terutama dalam hal yang menyangkut kesejahteraan, masalah ekonomi keumatan, begitu masih banyaknya orang-orang miskin, kemudian masih banyaknya orang yang butuh bantuan di seputar kita, sementara kesenjangan ekonomi semakin tinggi. Nah, sehingga dari pembicaraan kemarin itu, Bapak Ibu sekalian, maka bersepakatlah beliau hari ini akan menyampaikan kepada kita semuanya mengenai pemberdayaan ekonomi Pancasila dalam upaya kita untuk mengentaskan ataupun meningkatkan kesejahteraan daripada umat sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan membacakan secara khusus mengenai CV beliau ya, karena apa yang saya ketahui juga Bapak dan Ibu ketahui, publik sudah mengetahuinya, bahwa sebagaimana kita ketahui beliau adalah seorang pakar manajemen yang sangat terkenal, dan pada masa itu kita ingat sekali adalah dengan dikenal manajer 1 miliar, dan kemudian saya mengenal beliau sebagai komisaris utama Pertamina. Beberapa kali juga sempat datang ke kantor beliau ketika itu, dan kemudian beliau juga mendapatkan amanah sebagai Menteri BUMN. Betapa pada masa beliau yang kita ingat hadirnya Pak Robi Johan yang diberikan amanah oleh beliau, terjadi restrukturisasi yang luar biasa pada perbankan, dan sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa. Dan banyak sekali karya-karya beliau, baik semasa menjabat sebagai menteri ataupun menginspirasi dengan pengalaman-pengalaman manajemen yang luar biasa. Dan sama-sama juga kita telah mendapatkan ya, boleh jadi hanya sebagian dari Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Tanri ketika Pak Tanri mengirimkan buku Pelajaran Bagi Bangsa 50 tahun kinerja profesional Pak Tanri Abeng. Ini buku yang luar biasa Bapak dan Ibu. Cuman sayangnya memang tidak banyak yang bisa dibagikan. Namun mudah-mudahan pada hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliau, dan saya baru saja mendapat info bahwa beliau kini diberi amanah baru pula sebagai Komisaris Utama Bio Farma, di mana di dalamnya bergabung beberapa industri farmasi lainnya. Dan semoga pada pagi hari ini Pak Tanri bisa berbagi, Pak Tanri, untuk kita semuanya. Dan kita masih bersama 539 peserta pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kepada Pak Tanri kami persilakan. Sudah masuk suaranya, Bung? Sudah. Dan slide-nya pun sudah bisa kami lihat dengan jelas, Pak Tanri. Ya, jadi begini ya, waktu di telepon menjelang maghrib semalam itu, segera saya teringat ya bahwa kebetulan ini 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Betul, Pak. Oleh karenanya saya ingin dalam waktu yang sangat singkat ini sharing pemikiran dan konsep yang telah saya introdusir tentang pemberdayaan ekonomi Pancasila sebenarnya untuk mengurangi kesenjangan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Jadi ekonomi rakyat itu adalah ekonomi umat. Jadi ya harus kita sadar itu ya. Nah, oleh karenanya saya ingin pertama-tama mengangkat satu pertanyaan. Apa yang telah kita peroleh ya, atau kita capai sebagai bangsa setelah berusia Republik ini 77 tahun. Nah, itu perlu kita angkat karena perlu kita menganalisa diri kita sendiri gitu ya. Nah,
barangkali yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa kita perlu bersyukur bahwa negara bangsa Indonesia telah masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah, sedikit di bawah ya, karena pendapatan per kapita sudah mencapai hampir $5.000. Dan kita juga mimpi bahwa pada saat Indonesia memasuki tahun emas, berarti tahun 2045, maka kita akan menjadi negara maju. Menjadi negara maju. Ukurannya pendapatan per kapitanya sudah 15.000 US dollar. Dan pada saat itu kita ingin menjadi negara yang berpenghasilan secara ekonomi keempat di dunia. Setelah China, India, Amerika, dan kita. Nah, itu kan sisa 23 tahun lagi. Ya. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan sesungguhnya? Ya, ada menurut saya yang perlu kita khawatirkan dan perlu kita pertanyakan. Dan itu adalah keseimbangan kemajuan ekonomi atau yang sering saya katakan kesenjangan. Kesenjangan antar golongan, kesenjangan antar daerah, bahkan kesenjangan pendidikan. Bagaimana kalau 1% penduduk menguasai 50% aset atau kekayaan bangsa ini? Ini menjadi tanda tanya karena kita perlu berupaya untuk mengatasi masalah kesenjangan ini. Karena ini bisa mengakibatkan perpecahan dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah kita sebagai negara bangsa telah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 45 yang secara khusus tentang demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi. Nah, inilah sebenarnya masalah kita. Nah, saya punya slides tentang demokrasi ekonomi, bisa ditampilkan. Yang ini kan? Atau next? Ya, next. Oh ya, ini. Ya, jadi saya tidak tahu persis apakah para pemimpin bangsa, para politisi kita betul-betul menghayati tentang demokrasi ekonomi ini, karena inilah dasar daripada sebuah negara untuk bisa melakukan pengembangan ekonomi untuk masyarakat secara berkeadilan. Nah, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33, ini ayat 4. Yang biasa kita hafal adalah bahwa pasal 33 mengatakan semua kekayaan di dalam bumi, di laut itu adalah miliknya negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Tapi ayat 4 ini sepertinya masih banyak yang belum menghayati, paling tidak untuk mengamalkannya gitu ya. Saya bacakan, bunyinya seperti berikut. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini penting sekali, menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi kalau 1% penduduk menguasai 50% kekayaan negara bangsa, ini pasti belum seimbang gitu. Nah, keseimbangan kemajuan ekonomi nasional itu apa sebenarnya? Inilah masalah yang saya anggap sebagai masalah nasional. Nah, dan agar kemakmuran bisa diciptakan secara berkeadilan, maka perlu keberpihakan sebenarnya. Harus ada
keberpihakan. Nah, siapa sesungguhnya yang menciptakan kemakmuran itu? Tidak lain daripada pelaku ekonomi, adalah aktor-aktor ekonomi. Maka Undang-Undang Dasar kita juga telah mengenal apa yang disebut dengan pelaku ekonomi Pancasila. Jadi ada pelaku ekonomi Pancasila, saya coba tampilkan. Nah, inilah pelaku ekonomi Pancasila. Inilah para pelaku ekonomi, inilah sesungguhnya yang menciptakan kemakmuran bagi bangsa ini. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ada di ASA. Lalu tujuannya adalah bagaimana bangsa ini menciptakan kemakmuran, wealth of nations. Ya. Nah, yang menciptakan kemakmuran ini itu bukan politisi, bukan pula pemerintah, tetapi mereka adalah pelaku ekonomi, economic actors, ya. Pelaku ekonomi inilah melalui entrepreneurial capacity dan kemampuan manajemen menciptakan nilai tambah. Jadi kekayaan kita yang besar, baik itu di laut maupun di darat dan di udara ini, kalau tidak dikelola secara manajemen yang baik, maka dia tidak akan menciptakan nilai tambah yang menjadi sumber daripada kekayaan dan kemakmuran sebuah negara bangsa. Nah, kembali kalau dilihat di layar, saya ingin menjelaskan bahwa dalam konsep ekonomi Pancasila ini ada 3 pelaku ekonomi. Yang pertama adalah swasta, yang kedua adalah negara, dan yang ketiga dalam undang-undang itu koperasi. Nah, penjabarannya adalah bahwa swasta ini terbagi 2, ada swasta asing atau pelaku ekonomi asing yang beroperasi di Indonesia dan terkadang mereka juga bekerja sama dengan pelaku ekonomi nasional. Tapi ada juga pelaku ekonomi besar milik swasta. Nah, ini adalah badan usaha milik swasta yang biasa kita kenal dengan konglomerasi daripada perusahaan-perusahaan swasta. Nah, ini satu golongan, yaitu pelaku ekonomi swasta. Tapi ada pelaku ekonomi negara. Nah, pelaku ekonomi negara ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang kebetulan saya ditugaskan untuk membentuk kementerian pada saat ekonomi mengalami krisis di tahun 98. Pada saat itu 159 BUMN kita berada di 17 kementerian. Lalu saya diminta oleh Pak Harto waktu itu untuk melakukan konsolidasi dari 159 ini, maka terbentuklah kementerian waktu itu namanya Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN. Dan sekarang Kementerian Negara ini sudah berkembang dan BUMN kita ini sudah memiliki aset lebih daripada separuh pendapatan nasional bangsa ini. Jadi sudah berkembang begitu pesat. Namun masih membutuhkan proses pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Pada badan usaha yang dikelola negara ini, sebenarnya ada juga badan-badan usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi ini masih relatif kecil. Pertama, karena di daerah itu, badan-badan usaha ini tidak terkelola secara profesional. Pada umumnya, yang ditempatkan untuk mengelola BUMD ini adalah para pejabat yang terkadang sudah pensiun atau yang tidak kepake di Pemda ditaruh untuk menjadi pengelola. Padahal aset daripada BUMN ini juga sebenarnya cukup besar. Tapi yang paling penting di sini adalah
BUMN atau badan usaha milik negara ini yang jumlahnya besar dan sekarang sudah terkonsolidasi dalam 12 klaster untuk menjadikan BUMN kita ini lebih fokus untuk pengembangan di masing-masing klaster. Nah, pelaku ekonomi ketiga ini yang selalu saya ingin kembangkan ya. Sebenarnya di koperasi ini sudah mengelompok di situ usaha-usaha kecil menengah, bahkan juga yang sektor informal. Inilah sebenarnya pelaku ekonomi yang besar, karena di situ ada sektor informal, ada UMKM dan koperasi-koperasi yang jumlahnya itu sekarang sudah mencapai 62 juta lebih. Bahkan lebih daripada 99% pekerja di Indonesia itu berada di sektor ini. Tetapi apakah sektor ini sudah memperoleh peluang, kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan nasional sekaligus bisa menjadi sumber daripada proses pemerataan pendapatan. Inilah sebenarnya tantangan yang mungkin harus menjadi perhatian daripada kita semua, termasuk ya tentunya para politisi. Kenapa para politisi harus memberikan perhatian khusus? Karena begini, kesenjangan. Dalam perspektif pelaku ekonomi UMKM dan koperasi ini masih jauh di bawah kemampuan dan kapasitas daripada dua pelaku ekonomi yang lain, yaitu negara dan swasta. Kenapa? Karena permodalan mereka sangat terbatas, organisasi mereka belum terstruktur dengan baik, dan nampaknya perhatian dan alokasi sumber daya bagi kelompok ini masih belum cukup. Dan kalau kita mau berbicara soal keadilan, sebenarnya tidak ada keadilan tanpa apa yang kita kenal dengan keberpihakan. Nah, siapa yang harus mengembangkan keberpihakan itu? Ya, keberpihakan itu harus dikembangkan oleh kebijakan yang ada, yang dilakukan oleh pemerintah. Maka saya mengatakan tadi bahwa yang menciptakan kemakmuran adalah pelaku ekonomi, tetapi pemerintah dan politisi harus membangun institusi dan mengembangkan kebijakan agar para pelaku ekonomi ini masing-masing dapat memerankan peranannya untuk bisa menciptakan nilai sesuai dengan struktur dan kemampuan mereka. Oleh karenanya, maka saya sebenarnya sejak tahun 2015 saya sudah mengarang buku yang namanya Badan Usaha Milik Rakyat. Bisa ditampilkan? Ya, bisa. Ya, nah ini Badan Usaha Milik Rakyat, ini saya sudah terbitkan bukunya, dan dia adalah sebenarnya lembaga pelaku ekonomi dan keuangan yang inklusif. Kenapa inklusif? Karena mereka menjadi bagian daripada penerima resources untuk mengembangkan sumber daya yang berbasis kepada rakyat. Badan Usaha Milik Rakyat, dan rakyat tidak lain daripada umat. Jadi masalah kita adalah masalah kebijakan ekonomi yang inklusif. Nah, pada tahun 2018, Managing Director IMF, Christine Lagarde, itu datang di Indonesia. Beliau orang yang sangat ditakuti. IMF ini kita takuti karena pada tahun 1998 IMF lah yang memberikan dukungan untuk menyelamatkan ekonomi kita yang sangat terpuruk itu. Tapi
Managing Director IMF pada tahun 2018 itu menganjurkan supaya kita itu mempraktekkan politik ekonomi yang inklusif. Ya. Nah, dia baru bicara pada tahun 2018. Saya sudah menerbitkan bukunya pada tahun 2015. Ini buku berarti pemikirannya 2 tahun sebelumnya. Berarti saya berpikir 5 tahun sebelum yang namanya Managing Director IMF ini berbicara tentang ekonomi inklusif. Nah, apa inti daripada ekonomi inklusif ini yang tercermin di dalam sebuah lembaga pelaku ekonomi yang saya namakan Badan Usaha Milik Rakyat? Nah, begini, kalau kita berbicara kembali kepada pelaku ekonomi, 3 pelaku ekonomi sesuai dengan rumusan daripada Pancasila kita, yaitu swasta, negara, koperasi, dan UMKM. Pada sektor swasta ini, sebenarnya mereka itu sudah bisa berjalan sendiri. Kita tidak perlu melakukan intervensi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah pengawasan, pengendalian, dan memberikan insentif agar pelaku ekonomi itu nyaman untuk beroperasi di Indonesia. Kalau kita mengamati, kenapa Singapura adalah investor terbesar di Indonesia? Itu karena modal Singapura itu adalah modal orang-orang Indonesia sendiri yang mungkin bagian daripada 1% itu yang bercokol di Singapura, tetapi modalnya masuk di Indonesia. Karena apa? Karena mungkin mereka, para pelaku ekonomi ini tidak nyaman untuk mendudukkan kapitalnya ada di Indonesia. Nah, ini tugas daripada politisi, tugas daripada pemerintah untuk memberikan kenyamanan agar mereka bisa terus berada di Indonesia. Itu yang asing. Nah, kita punya konglomerasi. Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sudah berkembang, bahkan sudah ada yang beroperasi di luar negeri. Nah, ini juga seharusnya mereka itu harus diberikan peluang untuk bisa merasa nyaman, merasa aman berada di Indonesia. Dan ini adalah fungsi daripada yang saya namakan politisi dan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan, membangun institusi agar pelaku ekonomi kita itu bisa maju dan bisa terus tumbuh dan berkembang di tanah air kita ini sendiri. Jadi jangan milik asing itu sebenarnya juga ada milik Indonesia, cuma tidak berada di Indonesia. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Ini menurut saya bahagian daripada yang perlu menjadi catatan kita memasuki Republik 77 tahun merdeka. Nah, bagaimana dengan badan usaha milik negara ini yang jumlahnya makin, asetnya makin bertambah. Sudah menjadi 900.000 triliun. Sudah lebih daripada separuh pendapatan nasional kita, PDB kita. Dan dia terus tumbuh dan berkembang dalam jumlahnya dan dalam asetnya. Tetapi kita mengamati bahwa kontribusi BUMN ini terhadap fiskal, terhadap stabilitas ekonomi kita masih belum optimal. Di mana masalahnya? Ya, masalahnya badan usaha milik negara ini dipimpin oleh seorang menteri, dan karena menteri adalah kedudukan politik, maka tidak bisa juga terhindar dari intervensi-intervensi politik. Terus terang saja, pada tahun 98 pada saat krisis saya dipanggil Pak Harto itu, saya tidak mengusulkan agar BUMN ini dipimpin oleh seorang menteri. Saya mengusulkan supaya holding company yang biasa dikenal sebagai super holding dan dipimpin oleh seorang CEO atau presiden direktur. Di bawah super holding inilah
Dan bukunya juga saya sudah karang, namanya Indonesia Incorporated, yang diterbitkan di Singapura dan dijual di seluruh dunia. Tapi orang Indonesia tidak membaca. Yang membaca itu orang Singapura, orang Malaysia, orang Australia, bahkan sampai ke Amerika. Tapi di kita tidak ada yang membaca. Sesungguhnya konsep yang saya sebenarnya perkenalkan pada waktu itu adalah bahwa dengan 159 BUMN ini dijadikan satu super holding, dan di bawah super holding itu ada 12 sektoral holding, maka bila dipimpin oleh seorang profesional, bukan seorang politisi, maka itu akan lebih bebas melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana layaknya korporasi-korporasi di dunia bisa tumbuh dan berkembang. Tapi ya sampai sekarang BUMN kita masih tetap saja berada di sebuah kementerian, dan itu mau tidak terbebas dari adanya intervensi politik ini. Jadi inilah masalah kita. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada pelaku ekonomi ketiga. Inilah yang saya namakan sebenarnya pelaku ekonomi umat. Kenapa pelaku ekonomi umat? Karena badan usaha milik rakyat itu adalah usaha-usaha yang diorganisir berdasarkan potensi yang ada di daerah, di masyarakat, oleh rakyat, dan tentunya dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa. Saya ambil saja contoh di komoditas. Ya. Sawit kita ini masih 45% itu miliknya rakyat yang hanya punya 1 atau 2 hektar. Kalau karet itu 94% itu masih miliknya rakyat kecil-kecil. Bagaimana mungkin mereka bisa berproduksi secara efisien kalau mereka hanya memiliki 1 hektar? Produktivitasnya sangat rendah. Mereka tidak memiliki akses pendanaan. Mereka tidak mampu melakukan pengelolaan secara produktif dan berkualitas. Tidak punya akses pemasaran. Terlalu kecil mereka. Sama juga dengan misalnya kakao, kopi. Hampir semua komoditas kita itu dimiliki oleh rakyat yang hanya kecil-kecil kepemilikannya dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan produksi secara efisien, secara berkualitas. Kenapa? Misalnya kita itu penghasil kakao nomor 2 di dunia. Adakah pabrik industri coklat di Indonesia? Tidak ada. Bahkan ada di Singapura, ada di Malaysia. Kenapa? Karena para industriawan ini tidak yakin bahwa kualitas dan kontinuitas daripada suplai bahan baku itu bisa terjamin. Kenapa? Karena petani kakao ini yang kecil-kecil, satu petani, satu keluarga mungkin memiliki 1 hektar atau 2 hektar. Produktivitasnya rendah, kualitasnya rendah, keberlanjutannya juga tidak bisa terjamin, maka mereka tidak bisa menjadi sumber daripada bahan baku yang akan menjadi daya tarik daripada industri untuk masuk di Indonesia. Itulah sebabnya saya membentuk yang saya namakan Badan Usaha Milik Rakyat. Nah, Badan Usaha Milik Rakyat ini karena memang dimiliki oleh rakyat, dimiliki oleh masyarakat, dan saya katakan mereka itu adalah umat. Mulai dari sektor pangan, sektor komoditas, sektor kelautan. Itu semua adalah masyarakat kita. Itu adalah umat kita. Tapi mereka belum terorganisir dalam satu konsep yang saya namakan korporasi. Jadi Badan Usaha Milik Rakyat ini adalah korporatisasi daripada usaha-usaha kecil miliknya rakyat, termasuk koperasi, untuk menjadi berskala
Dan kalau dia berskala, maka dia bisa diorganisir dalam satu konsep pemberdayaan ekonomi oleh pelaku ekonomi rakyat itu yang saya namakan badan usaha milik rakyat. Tapi di mana masalahnya? Masalahnya adalah sampai sekarang ini konsep daripada korporatisasi usaha-usaha rakyat ini belum berjalan. Korporasi kita masih berkutak-kutik kepada konsep yang lama. Dan ini hanya akan bisa kalau ada keberpihakan dari pemerintah dan para politisi kita. Keberpihakan itu dalam bentuk apa? Sebenarnya mengorganisir kegiatan ekonomi rakyat itu tidak menjadi masalah. Dalam satu daerah misalnya kita korporatisasikan pelaku ekonomi seperti sektor kakao tadi. Kalau 1.000 petani diorganisir menjadi satu korporasi, maka dia akan berskala. Maka dia akan mampu melakukan produksi secara tersistem, terorganisir. Tapi kembali, modalnya di mana? Belum ada satu keberpihakan, satu kesepakatan politik bangsa ini untuk betul-betul melaksanakan apa yang saya namakan politik ekonomi inklusif. Inklusif bukan eksklusif. Yang 1% itu eksklusif. Saya mengatakan politik ekonomi inklusif. Dan itu badannya sudah ada, yaitu Badan Usaha Milik Rakyat. Jadi kalau ada badan usaha milik swasta, asing dan konglomerat, ada badan usaha milik negara, maka perlu pelaku ekonomi ketiga ini yang menjadi bahagian daripada pelaku ekonomi Pancasila kita, itu menjadi satu badan usaha yang besar. Bisa kita bayangkan. Sektor pangan, sektor kelautan, sektor komoditas. Komoditas itu kan mulai dari sawit, karet, kakao, teh, kopi, rempah-rempah. Ini semua belum tereksploitir, terorganisir dalam satu skala produksi yang memungkinkan efisiensi bisa tercipta sehingga bisa menjadi pemain ekonomi global. BUMR ini sama dengan BUMS dan BUMN bisa menjadi pelaku ekonomi global. Kalau distruktur secara korporasi itu tadi, per commodities. Jadi ada badan usaha milik rakyat di sektor misalnya kelautan, ada badan usaha milik rakyat di sektor komoditas sawit, sakaret, teh, kopi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai masuk kepada sektor badan usaha milik rakyat di retail misalnya, yang begitu besar. Sektor-sektor yang terkait dengan sektor ekonomi informal. Tapi kan ini semua membutuhkan keberpihakan daripada pemerintah agar sektor-sektor ini bisa memperoleh sumber pendanaan mulai dari pengorganisasiannya sampai kepada sektor produksinya itu sendiri. Ini saya kira dalam rangka kita masuk kepada usia 77 tahun 2 hari lagi yang akan datang. Semoga menjadi pemikiran, semoga menjadi bukan saja pemikiran ya, tetapi semoga menjadi kenyataan bahwa untuk membangun satu sektor pelaku ekonomi kita lagi dalam konteks ekonomi Pancasila ini, dan untuk melahirkan demokrasi ekonomi, kita tidak punya choice menurut saya, kecuali memberikan perhatian khusus. Kalau saya mengatakan kita, bukan saya, tapi saya bicara soal politisi pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan kebijakan yang
selalu saya katakan harus ada keberpihakan itu. Karena kalau para pelaku ekonomi kecil ini dibiarkan untuk bersaing secara nasional saja, kan tidak bisa. Apalagi kalau kita mengharapkan mereka untuk bersaing secara global. Jadi ini satu pemikiran, dan saya yakin bahwa kalau ekonomi rakyat, ekonomi umat ini bisa kita dorong untuk tumbuh dan berkembang, maka tahun 2045, tahun emas bangsa ini, kita akan menjadi pelaku ekonomi keempat di dunia dari size. Sesudah sesudah Cina, India, Amerika, kita bisa masuk di situ. Tapi bukan size saja yang penting, tetapi kualitas daripada pertumbuhan ekonomi kita. Kualitas itu apa? Mengurangi kesenjangan dan sekaligus memberikan proses pemerataan kemakmuran yang dimiliki oleh bangsa ini. Dan kalau pelaku ekonomi yang sekarang ini 62 juta ini betul-betul bisa dikembangkan, maka menurut saya pendapatan nasional kita akan tumbuh begitu pesat, dan pada waktu yang bersamaan maka proses pemerataan akan terjadi secara otomatis, karena semua pelaku ekonomi termasuk ekonomi rakyat ini akan memperoleh hasil setimpal dengan apa yang mereka miliki. Nah, ini menurut saya harus menjadi perhatian bangsa ini, mengingat 2 hari lagi kita akan memasuki usia 77 tahun. Kita perlu berpikir, kita perlu bertanya apa yang telah kita capai dan apa yang perlu kita perbaiki untuk bisa membangun negara bangsa ini menjadi negara maju. Negara maju yang berkeadilan. Berkeadilannya di mana? Berkeadilannya melalui pemberdayaan dan politik ekonomi inklusif itu. Konsepnya sudah ada, sisa keputusan politik yang kita butuhkan untuk bisa merealisir dan melaksanakan dan untuk mencapai cita-cita demokrasi ekonomi itu. Karena kesenjangan ekonomi akan mempengaruhi kesenjangan pendidikan, ilmu pengetahuan. Orang-orang kaya bisa terus pendidikannya maju, sedangkan orang-orang yang tidak berkecukupan, pendidikannya tidak akan maju, dan kesenjangan karena pendidikan akan menjadi bahaya bangsa ini, menurut saya. Maka marilah kita dalam rangka memasuki usia ke-77 tahun ini, marilah kita berpikir, marilah kita berikhtiar, politisi dan pemerintah, dengarkanlah suara rakyat dalam konteks ekonomi, pemerataan, dan kemakmuran bersama. Bukan kemakmuran segelintir bangsa Indonesia. Itu Bung Hasanuddin yang ingin saya share. Di era di mana kita ini 2 hari lagi memasuki ulang tahun yang ke-77. Sementara itu sharing saya karena waktunya terlalu pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Tanri atas pembukaan yang Pak Tanri sampaikan pada hari ini. Nah, sehingga kalau seandainya saya mencoba menangkap dari apa yang Pak Tanri sampaikan di pagi hari ini, Pak Tanri ya, kalau saya ambil analogi sederhana Pak Tanri, ketika ada seorang chef membuat roti itu Pak Tanri ya, kita memiliki bahan baku terigu yang bagus dan cukup, kemudian sudah memiliki resep yang banyak,
termasuk diantaranya buku-buku yang tadi sudah Pak Tandri tuliskan, walaupun ternyata tidak banyak dibaca oleh penduduk negeri sendiri, dan kemudian tentunya chefnya. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita mendapatkan gambaran apa yang disampaikan oleh Pak Tandri itu, bahwa tidak cukup sebuah, tidak kurang sesungguhnya teori-teori dan pengetahuan yang dimiliki, namun keinginan daripada chefnya itu sendiri atau para leader dan pemimpinnya Buku untuk bisa Indonesia ini cuman melaksanakan semuanya dengan baik, buku itu yang Indonesia. boleh jadi menjadi pertanyaan. Nah, baiklah Pak Tandri, ini beberapa pertanyaan yang sudah dihantarkan di dalam kolom ini. Saya ingin pertama-tama menyampaikan pertanyaan Pak Tandri yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Syarif Puradimaja. Beliau menyampaikan bagaimana pendapat Pak Tandri atas Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Karena pengamatan kami dan kawan-kawan pengelolaan sumber daya alam sangatlah jauh dari amanat Undang-Undang 45 pasal yang tadi disebutkan oleh Pak Tandri. Pengelolaan SDA melalui pemberian HGU dan IUP sangat tidak adil dan tidak memberikan kesempatan pada rakyat atau umat ikut terlibat. Kami membayangkan salah satu pelaku ekonomi Pancasila itu siogianya adalah badan usaha bersama sebagai suatu keberpihakan kepada masyarakat setempat. Kemudian beliau melanjutkan, pemberian HGU dan IUP sekarang lebih memberikan kesempatan pemilikan pengusaha mutlak, usaha perorangan atau konglomerat. Inilah yang perlu dikoreksi. Buatlah RUU pembaharuan pengelolaan SDA yang baru yang lebih adil. Nah, bagaimana pandangan Pak Tandri dalam hal ini? Ya, saya tidak menguasai ya tentang undang-undang Sumber daya alam, SDA. Undang-undang sumber daya alam, karena sumber daya alam ini kan luas sekali ya, yang banyak saya kira digeluti ya oleh para politisi dan kemudian pelaku ekonomi. Sebenarnya itu yang terkait dengan sumber daya alam berupa pertambangan, oil and gas. Nah, itu saya kira yang menjadi perhatian para pelaku, bukan pelaku ekonomi saja ya, tetapi juga para politisi dan pembuat kebijakan ya. Mungkin yang masih belum banyak kita peroleh ya, saya tidak tahu apa benar atau tidak. Kita belum punya undang-undang yang bisa menjangkau sumber daya alam yang lain. Dan sumber daya alam yang lain itu kan seperti yang saya kemukakan tadi. Mulai dari sektor pertanian, kelautan. Ini mungkin masih belum banyak yang bisa kita angkat. Kecuali kalau menurut saya, kalau ada undang-undang yang betul-betul memberikan peluang kepada usaha-usaha rakyat ini ya, usaha-usaha atau badan usaha milik rakyat. Tapi kalau di sektor pertambangan, oil and gas, ini memang sangat sulit karena ini membutuhkan modal yang besar. Tetapi sumber daya alam yang lain itu kan begitu banyak. Dan kalau undang-undangnya itu bisa menjangkau bagaimana peranan daripada pelaku ekonomi yang tergolong kecil atau pelaku ekonomi masyarakat ini bisa berperan, maka barulah kita menurut saya akan mampu untuk bisa menggerakkan seluruh sumber daya alam kita secara produktif, secara keekonomian. Dan ini menurut saya adalah yang sesungguhnya dimaksudkan dengan politik ekonomi inklusif itu gitu ya. Kalau politik ekonomi eksklusif, maka yang menjadi perhatian adalah usaha-usaha besar di sektor pertambangan, sektor oil and gas, ya, yang besar-besar seperti itu. Nah, yang kurang menurut saya justru sumber-sumber daya alam yang bisa dikelola oleh rakyat. Ini yang mungkin perlu dijabarkan agar betul-betul bisa menjadi kekuatan ekonomi yang berbasis dari kerakyatan itu, dari masyarakat itu. Jadi inklusif undang-undangnya, tidak eksklusif. Ya, saya kira
Itu yang perlu menjadi perhatian, khususnya ya memasuki usia 77 tahun ini, masa kita tidak punya undang-undang yang rinci seperti itu gitu. Baik Pak Tantri, terima kasih. Berikutnya Pak Tantri, mohon izin kami akan mengundang Bapak Arief Kusuma untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung pada Mas Rivi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tantri. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Arief. Ya, saya ini sebetulnya fans dari Pak Tantri dan saya banyak belajar dari Bapak nih. Kebetulan pada saat saya baru pulang dari sekolah pada satu tahun 90-an, saya selalu melihat kiprah Bapak di berbagai kegiatan termasuk dari sisi manajemen. Sehat ya Bapak, masih main tenis Pak Tantri? Masih, alhamdulillah. Pak Tantri ini selain seorang businessman, organisator, yang saya tahu beliau adalah penggiat tenis dan mainnya bagus sekali nih beliau nih. Alhamdulillah. Iya. Iya, luar biasa Pak Tantri paparannya yang itu runut dan terstruktur. Cuman mungkin pertanyaan saya simpel saja Pak, pada saat tahun 96-an itu kan ada jargon Pak untuk kami dari sisi manajemen itu jargon manajer 1 miliar nih Pak. Ya kan. Nah, jadi Pak Tantri kan sudah umur 80 tahun. Saya lihat background-nya buku semua dan beliau juga hobinya membaca gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih Pak kami dari sisi baby boomers ini termasuk generasi XYZ lah istilah sekarang itu memaknai apa yang namakan manajer 1 miliar baik untuk Bapak sendiri dan kami ini yang masih muda, dan bagaimana Pak nilai-nilai manajer 1 miliar ini bisa diterapkan dan kiat-kiatnya apa sehingga kami bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi umat. Mohon pencerahannya Pak Tantri. Ya, manajer 1 miliar itu kan hanya istilah saja sesungguhnya ya, tetapi ya memang tadi Bung Hasanuddin memberikan judul satu buku, yaitu 50 tahun kinerja profesional saya ya, yang mulai dari multinasional ke nasional ke pemerintah dan sekarang juga masih berkiprah sebagai orang yang masih mengurusi badan usaha milik negara kita. Nah, saya hanya satu saja ya, be profesional. Apa itu profesionalisme? Tidak lain daripada bagaimana seseorang itu bisa memperdalam keilmuannya yang dia betul-betul tekuni dan dia betul-betul geluti all out. Jadi kalau saya mulai karir saya sebagai manajer keuangan, itu karena saya betul-betul belajar. Saya memiliki pendidikan Master Business Administration di sektor itu. Dan saya go all out. Dan saya betul-betul memiliki depth atau kedalaman di dalam ilmu itu sebagai entry daripada memulainya sebuah karir. Waktu itu saya di perusahaan multinasional, tapi itu baru satu ya. Dan untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan yang lebih, maka tentu harus bisa mempraktekkan ilmunya itu. Karena kalau tidak dipraktekkan, maka tidak akan memberikan nilai bagi dia sendiri dan bagi organisasinya dan bahkan negara bangsa. Jadi memperoleh kedalaman ilmu. Nah, sekarang ini kan semuanya semua orang harus memiliki melek digital misalnya IT. Nah, itu harus kita miliki paling tidak dasar ilmunya. Tapi satu hal gini yang saya sudah alami dan praktekkan, bahwa ada satu ilmu yang sebenarnya adalah profesi yang banyak dilupakan dan banyak tidak praktekkan oleh orang, yaitu ilmu manajemen. Bahwa manajemen itu adalah everybody's business.
nggak jadi soal. Kita masuk di era digital, ilmu manajemen masih dibutuhkan. Di era kuno, ilmu manajemen masih dibutuhkan. Nah, ilmu manajemen ini adalah satu profesi yang sangat tidak dihayati secara menyeluruh oleh masyarakat, sehingga siapa saja bisa jadi manajer. Apa yang terjadi seperti saya berikan contoh di badan usaha milik daerah, ya orang-orang yang hanya birokrat yang mungkin tidak terpakai di pemerintahan ditaruh menjadi manajer, maka hancurlah institusinya itu, atau tidak berfungsilah institusinya itu. Jadi satu, kedalaman ilmu. Kedua, management is everybody's business. Maka Peter Drucker mengatakan tidak ada negara miskin, yang ada negara-negara yang salah kelola, tidak dimanajemeni dengan baik. Dan saya percaya itu. Kebetulan Peter Drucker adalah guru saya sendiri. Jadi itu dua hal tadi. Yang ketiga, nah ini untuk adik-adik yang masih relatif muda. Salah satu aspek daripada profesionalisme itu adalah integritas. Integrity is above everything. Memasuki sebuah organisasi, khususnya organisasi dunia usaha, ada 3 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, intelijen, yaitu yang saya katakan tadi, ilmu itu. Apapun ilmunya, apakah keuangan, apakah engineering, itu harus dikuasai secara mendalam. Jadi yang namanya ilmu. Yang kedua, energi. Nah, jadi orang diberi tugas dan tanggung jawab tetapi tidak melaksanakan itu karena tidak merasa memiliki energi untuk melaksanakannya. Jadi ilmu, energi, dan yang ketiga integritas. Nah, kalau hanya ilmu dan energi yang dimiliki tapi integritasnya tidak ada, maka itu justru sangat berbahaya. Orang yang memiliki ilmu, pintar, energetik, tapi tidak berintegritas, justru kalau saya tidak mau terima orang itu, karena pasti dia tidak akan memberikan yang terbaik. Jadi 3 hal ini ya, kaum muda khususnya saya anjurkan, tekunilah apapun ilmu yang menjadi dasar daripada entry memasuki kehidupan nyata, apakah sebagai entrepreneur, apa sebagai profesional. Yang kedua, barangkali yang paling penting, integrity. Makanya di BUMN sudah diperkenalkan yang namanya akhlak. Jadi para manajer ini harus berakhlak. Dan itu benar, tetapi kan kita tidak bisa hanya bicara berakhlak tanpa mempraktekkan dan menguasai dan menghayati apa itu berakhlak. Nah, ini yang kita minta. Kalau bangsa ini memiliki orang-orang yang berakhlak, pemimpin kita memiliki kemampuan berakhlak, saya kira kita akan maju. Saya tidak kaya, tapi berkecukupan. Dan berkecukupan itu saya bisa capai sampai sekarang ini karena saya memiliki integritas. Dan saya pertaruhkan integritas saya itu all the way ke seluruh dunia. Itulah yang saya miliki dan itulah kekayaan saya. Itu kira-kira Bung Arif. Terima kasih Pak Tanri atas jawabannya. Nah, Pak Tanri, masih ada waktu kan Pak Tanri ya? Boleh silakan. Oke. Pak Tanri, ini banyak sekali pertanyaan Pak Tanri setelah mendengarkan pencerahan yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terutama ketika saya membaca ada dari Pak Teguh Suarsa kerisauannya mengenai performa daripada koperasi kita yang semakin melorot sekarang ini, dan kemudian disampaikan juga oleh beberapa penanya lainnya mengenai performa BUMN kita juga sekarang ini, baik dilihat dari performa meningkatnya hutang-hutang luar negerinya ataupun kontribusinya kepada masyarakat sendiri. Nah, tadi Pak Tanri menyampaikan bahwa ada 3 faktor utama tadi itu, ada ilmu, energi, dan integritas sendiri. Nah, kalau seandainya kita berbicara mengenai keilmuan, mestinya dengan 77 tahun merdeka ini kan bangsa kita kan semakin cerdas ya Pak Tanri secara intelektualitas dengan sarana pendidikan sebegitu banyaknya. Nah, boleh jadi hal ini yang rada meragukan ini, apalagi dengan banyaknya kasus-kasus belakang ini beraneka ragam dalam masyarakat kita, boleh jadi hal ini
mengindikasikan ada permasalahan dengan integritas ini sendiri. Nah, kira-kira menurut Pak Tanri, dari sisi Pak Tanri sendiri, apa saja Pak yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan masalah integritas ini dalam hal kebijakan pemerintah ataupun dalam praktek di masyarakat, ataupun langkah-langkah apa saja sepatutnya yang kita kembangkan secara keseluruhan, Pak, bukan hanya dari sisi pemerintah, dari masyarakat, apa tanggung jawab kita di dalam membangun integritas ini agar tidak hanya menjadi slogan saja yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Tanri tadi itu, Pak. Ya, jadi kalau dari perspektif saya ya, integritas ini harus terbangun dari atas. Integritas itu harus ditunjukkan dari seorang pemimpin. Kalau saya presiden direktur atau CEO daripada satu perusahaan, maka saya harus menunjukkan bahwa saya berintegritas. Karena pemimpin itu adalah panutan. Karena pemimpin itu adalah the shadow daripada sebuah organisasi, bahkan sebuah negara bangsa. Jadi, bagaimana kita bisa membangun integritas itu? Kita harus mulai daripada para pemimpin negara, para pemimpin institusi, para pemimpin dunia usaha. Dia harus berintegritas. Karena kalau dia tidak berintegritas, maka dia tidak akan mungkin bisa memberikan contoh, example, tidak bisa mengarahkan orang untuk berintegritas karena dia sendiri tidak memiliki integriti itu. Jadi membangun integriti menurut saya itu harus dari atas. Jadi kalau dalam struktur korporasi misalnya, badan usaha, ya mulai daripada dirutnya, lalu para direksi-direksinya sampai ke bawah. Karena pimpinanlah yang harus menunjukkan dan menjadi panutan daripada sebuah organisasi. Jadi kalau sebuah negara bangsa pemimpinnya tidak berintegritas, maka itu menjadi masalah. Menjadi masalah karena orang-orang yang berada pada organisasi itu tidak akan mudah untuk bisa berperilaku sebagai orang yang memiliki integritas itu. Jadi saya kira kesimpulannya bagaimana kita membangun pemimpin yang berintegritas. Jadi leaders with integrity, dan itu di dalam studi, di dalam penulisan buku-buku semua ditekankan pentingnya pemimpin itu memiliki integrity. Itu yang paling penting. Jadi lembaga apapun kalau pemimpinnya tidak memiliki integrity, pasti di bawahnya itu kacau balau dan tidak berintegritas. Marilah kita membangun pemimpin-pemimpin yang berintegritas, leaders with integrity. Itu yang kita harus bangun. Siap, Pak. Oke, Pak Tanri, berikut ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Prof. Suryadi. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan, Prof. Tolong di-unmute. Ya, silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanudin yang saya hormati, Pak Tanri Abeng yang kita banggakan semua. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih 360 orang bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tanri, tanpa terasa kita sudah setahun Pak Tanri ya. Sejak Pak Tanri ngisi dulu itu. Waktu itu umurnya 79, sekarang 80. Pak Tanri udah 80 ya, hebat. Jadi memang saya dapat bukunya itu saya baca dengan sungguh-sungguh Pak Tanri. Bukunya itu pelajaran bagi bangsa. Memang ya itu pelajaran bagi bangsa betul. Dari anak desa kampung kecil di Selat. Anak bungsu dari 4 atau 5 bersaudara ya. Bisa meraih kesuksesan luar biasa dan bisa menjadi panutan bagi banyak orang ya.
Dan itu bukunya sangat menarik betul Pak Tandri. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian, kalau Pak Tandri memberi semua kan nggak mungkin ya. Jadi harus membeli. Mungkin di Gramedia masih ada. Tapi itu bagus sekali. Dan topik yang dibicarakan ya, bukunya 77 tahun ini bagus sekali Pak Tandri ya. Jadi pemberdayaan pelaku ekonomi Pancasila, mengurangi kesenjangan melalui pemberdayaan ekonomi umat. Ini sesuatu yang saya kira kita semua setuju. Kita semua setuju. Dan Pak Tandri sudah berbuat banyak, baik dalam langkah-langkah nyata maupun dalam penulisan buku. Tapi ya terus terang yang mengikuti juga Pak Tandri ya. Saya juga orang ekonomi, mengikuti perkembangan selama ini ya. Itu memang apa yang disampaikan Pak Tandri sekarang itu juga sebenarnya sudah diupayakan sejak Pak Harto dulu. Bagaimana membangun ekonomi yang berkeadilan. Dulu ada 8 jalur pemerataan ya yang dicoba untuk dilaksanakan. Yang pun kemudian makin lama makin surut, tidak berakhir dengan tidak sesuai dengan harapan. Apalagi sekarang nggak ada lagi jalur pemerataan dalam konteks keberpihakan yang Pak Tandri sampaikan tadi, memang harus tertuang dalam bentuk perundang-undangan maupun peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah dan didukung oleh politisi. Nah sekarang ini kan Pak Tandri tadi sampaikan 1% orang menguasai lebih dari 50% aset negara. Dan semakin mereka berkuasa, itu semakin mempengaruhi politisi untuk membuat undang-undang yang menguntungkan mereka. Itu terjadi Pak Tandri. Saya yakin Pak Tandri jauh lebih tahu dari saya ya. Jadi rakyat itu semakin tidak berdaya. Jadi keinginan Pak Tandri membentuk BUMR itu bagus sekali, tetapi implementasinya yang sangat-sangat sulit. Koperasi itu zaman Pak Harto dulu dikembangkan luar biasa, KUD, BUD, ya itu dikembangkan sampai desa dengan program-program khusus pemerintah yang memberikan keberpihakan kepada rakyat. Itu saja akhirnya program-program itu makin lama makin hilang dan sekarang malah hampir tidak ada. Dibentuknya Kementerian Koperasi dan sekarang digabung dengan UMKM itu kan sebenarnya tujuannya seperti yang Pak Tandri sampaikan tadi. Tetapi kenyataannya apakah dalam praktek bisa betul-betul dengan adanya Kementerian Koperasi dan UMKM itu koperasi dan UMKM makin berjaya? Enggak juga. Nah ini Pak Tandri yang saya kira paling menentukan itu masalah integritas tadi. Jadi pemimpin yang integritas itu yang sangat jarang kita jumpai di negara kita ini. Akibatnya pemimpin yang tidak berintegritas ya seperti Pak Tandri bilang tadi sampai ke bawah ini makin kacau balau. Ya. Nah ini PR yang sangat sulit ya. Sejak Pak Tandri umur 30-an sampai sekarang 80. Tuh, selama 50 tahun saya kira menggeluti masalah ini dan juga pemerintah sudah berganti-ganti mencoba juga sebenarnya melakukan hal ini. Tetapi kalau kondisinya seperti sekarang ini Pak Tandri, mungkin saja Indonesia akan mencapai menjadi negara maju, nomor 4 terbesar di dunia. Tetapi masalah keadilan dan kesenjangan ini semakin parah, Pak Tandri. Kalau kondisi ini tidak diperbaiki dan para pejabat negara maupun politisi sekarang sudah masuk dalam perangkap para konglomerat untuk mengatur undang-undang, mengatur aturan-aturan yang semakin menguntungkan mereka. Ini yang menjadi masalah, Pak. Iya. Saya kira waktunya singkat kali. Terima kasih Pak Tandri, Pak. Saya kira Prof tajam banget ya melihatnya permasalahan. Apa masih main tenis, Prof? Saya udah ganti golf, Prof. Aduh, ya harus main tenis terus supaya Mahathir mengatakan otaknya jalan, kakinya bergerak gitu. Makanya saya masih main tenis. Nah, itu masalah kita ya. Masalah kita kan begini ya. Ini kan yang mengatur sebuah negara bangsa itu kan politisi. Politisi itu di mana? Politisi ada di partai-partai politik.
Pertanyaan pertama adalah apakah partai-partai politik kita ini sudah profesional atau belum? Apakah pemimpin-pemimpin partai politik ini politikus atau negarawan? Kalau kita berbicara soal Indonesia di tahun 2045 jadi negara keempat terbesar di dunia dalam ekonominya dan menjadi negara maju. Nah, ini kan politisi harus berpikir sebagai negarawan, membangun generasi ke depan. 23 tahun yang akan datang itu, kalau kita mau jadi negara maju, bukan tahun 2045 baru kita mulai membangun. Kita harus mulai membangun dari sekarang. Mumpung kita sekarang 77 tahun. Jadi kalau para politisi kita ini yang berada dan dipimpin oleh partai-partai politik ini tidak sadar akan pentingnya membangun negara. Kalau membangun negara kan tidak hanya membangun infrastruktur, itu penting, itu mandatory ya. Tetapi membangun bangsa ini, membangun manusia terdidik, terpelajar dan berintegritas. How do we do that? You need a hell of a great leader to do that. Bukan hanya leaders yang kebetulan tampil karena dia dipilih oleh rakyat, tapi belum tentu memiliki kemampuan. Nah, kita sudah punya dasar. Saya harus mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar yang cukup untuk bisa kita angkat ke depan. Tetapi jangan pemerintahan Pak Jokowi berhenti, kemudian berubah lagi arahnya Republik ini. Saya ketemu Pak Jokowi mengenai konsep badan usaha milik rakyat. Beliau setuju sekali. Tetapi tak kalah dilempar kepada eksekutifnya, berhenti di situ. Nah, Tanri Abeng, who is Tanri Abeng? I am only a professional. Hidup berkecukupan, tapi saya bukan pengusaha, bukan konglomerat yang punya kemampuan itu. Saya hanya bisa berpikir dengan harapan bahwa pemikiran-pemikiran ini bisa ditangkap oleh para pembuat kebijakan, para politisi. Politisi itu politik, terus terang saja komandan. Kalau politiknya sudah kacau, maka the rest of the institutions itu bisa kacau. Itu sebabnya maka saya sering mengatakan bahwa memulai membangun, melakukan reformasi, transformasi, termasuk di bidang ekonomi, maka penguasa politik ini harus direformasi dan ditransformasi dulu. Baru kita bisa membangun dan melakukan transformasi institusi, termasuk institusi ekonomi. Seperti yang Prof sinyalir, ya bagaimana kalau konglomerat itu mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka. Ya itu kan sama sekali bukanlah merupakan perilaku seorang atau para negarawan. Tapi perilaku politisi. Yang kita harus rubah adalah bahwa pemimpin-pemimpin politik kita haruslah mampu menjadi negarawan. We transform them from politician to negarawan. Ini yang kita harus bangun, dan itu akan dari bawah. Masyarakat harus menuntut bahwa pemimpin kita haruslah menjadi negarawan. Saya kira itu, Prof, kira-kira. Ya. Masalah. Baik. Terima kasih Pak Tanri. Masih ada waktu kan Pak Tanri? Kalau saya sih ada saja. Tanya komandannya tuh, Bung Hasanuddin. Oke, Pak Tanri, ini sepertinya masih cukup banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang dihantarkan Pak Tanri. Silakan. Berikut ini kami ingin bacakan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Dedi Junaidi. Jadi menurut beliau terkait masalah integritas, bangsa kita memang mengalami krisis. Kalau berbicara tentang role model, maka sangat sedikit role model tentang integritas dan mereka tidak terpublikasi sepak terjangnya. Jadi menurut beliau, kalau saat kita mau mengandalkan para pemimpin, justru kebanyakan mereka menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak berintegritas.
maka saatnya lah kita melalui komunitas kecil seperti ini terus berupaya membangun akan hal ini. Nah, sehingga bagaimana yang disampaikan oleh beliau ini, bagaimana pandangan Pak Tantri bahwa ketika secara formal belum kita melihat ada lembaga-lembaga untuk melaksanakan pembangunan penciptaan pemimpin-pemimpin berintegritas ini, bagaimana kalau seandainya hal ini tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri, dikarenakan bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Tantri tadi itu bahwa pemimpin-pemimpin yang duduk sekarang ini tidak terlepas juga dari peranan kita sebagai masyarakat yang telah memilih mereka. Nah, sehingga bagaimana dalam upaya membangun kesadaran masyarakat bahwa kita harus menciptakan iklim kepemimpinan yang berintegritas ini, Pak Tantri, mohon penjelasannya. Wah, kalau saya tahu mungkin saya bisa jadi presiden gitu. Ini memang pertanyaan yang relevan, tetapi very difficult to address gitu ya. Karena begini ya, role models memang harus kita tampilkan ya. Role models harus kita tampilkan. Maka saya adalah orang yang sangat percaya kepada konsep-konsep manajemen. Kenapa? Karena pada manajemen itu pasti ada pemimpin, ada leaders, ada organisasi. Manajemen membutuhkan organisasi, membutuhkan pemimpin, dan pemimpin itu berada di semua lini dalam sebuah organisasi. Maka kalau kita bangun organisasi yang memiliki manajemen, maka kita akan mulai bisa membentuk, membangun, menciptakan para pemimpin-pemimpin yang kemudian pemimpin itu haruslah jadi role model. Kalau tidak ya kan mungkin dia bisa digulingkan oleh orang-orang yang di bawahnya. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita melakukan ini melalui kegiatan ataupun informal organization atau melalui sektor-sektor informal, berarti masyarakat. Memang banyak juga sekarang ini organisasi-organisasi yang berintegritas. Lembaga swadaya masyarakat itu banyak yang berintegritas. Tetapi jumlahnya dan kapasitas dan kemampuannya sangat terbatas untuk bisa mempengaruhi secara signifikan bagaimana kita membangun organisasi dan membangun kepemimpinan yang berintegritas. They are too small, terlalu kecil. Oleh karenanya saya harus mengatakan ya bahwa ini harus dibangun dari atas, dari pimpinan politik, pimpinan pemerintahan sampai ke bawah. Karena kekuatan kita di sektor informal, di sektor masyarakat akan sangat terbatas. Saya bisa berteriak-teriak, tetapi who am I? Aku hanya seorang profesional yang berkarya, sangat terbatas. Jadi mau tidak mau, ya mungkin saja ada pemilihan presiden yang akan datang. Coba kita cari pemimpin yang memang memiliki memiliki predikat ini, dan kita juga semua akan memilih partai-partai politik. Coba kita lihat partai politik yang berintegritas yang mana. Ini memang terpulang kepada rakyat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew, bahwa pemimpin pilihan rakyat itu kualitasnya akan kurang lebih sama dengan kualitas yang memilih gitu. Nah, jadi ini kan chicken and eggs juga gitu. Nah, saya berharap cukup banyak dengan kaum milenial, ke anak-anak yang sudah lebih pintar, yang nanti akan menjadi pemilih dalam pemilu yang akan datang. Itu barangkali akan memberikan kita harapan-harapan yang lebih bagus untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, baik itu di sektor politik yang berada di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya,
sampai kepada pemimpin bangsa dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, gubernur, wali kota, bupati. Ini semua kita butuh pemimpin yang berintegritas. Nah, mudah-mudahan dengan pemilihan yang akan datang, pemilihan baik itu legislatif maupun itu eksekutif, kita akan bisa memperoleh katakanlah pemimpin-pemimpin baru yang pilihan rakyat yang sudah lebih pintar daripada pemilih-pemilih sebelumnya. Alhamdulillah kalau bisa itu terjadi, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Tanri. Pak Tanri ini dari Pak Kristiono. Jadi mengenai ide Indonesia Incorporated itu kan sebetulnya sangat indah dan baik sekali, ideal sekali. Nah, namun ketika itu kan banyak sekali kritisi-kritisi bahwa hal itu akan menimbulkan semangat monopoli, sebetulnya tidak memberikan keleluasan kepada masyarakat. Namun pada prakteknya sekarang ini setelah Indonesia Incorporated itu tidak terbentuk, justru monopoli-monopoli itu dikuasai oleh oligarki, oleh konglomerat-konglomerat. Nah, menurut Pak Tanri, apakah masih memungkinkankah Pak untuk kita bisa merubah komposisi ini agar bisa dikembalikan lagi kepada komposisi yang ideal dalam penguasaan ekonomi kerakyatan ini? Ya, jadi begini. Saya sampai menulis buku ya Indonesia Inc. yang sesudah saya tidak lagi menjadi menteri karena saya merasa bahwa badan usaha milik rakyat ini adalah kekayaan bangsa yang tidak hanya berkotak-kotik sebagai pelaku ekonomi negara, tetapi dia harus bisa berperan menjadi kekuatan penyeimbang yang saya katakan countervailing power terhadap pelaku ekonomi yang lain. Jadi misalnya kalau ada kekuatan atau pelaku ekonomi dominan, katakanlah asing, BUMN itu harus masuk. Dan kita sudah melihat itu di Freeport misalnya, BUMN masuk di situ. Nah, tapi belum disentuh secara signifikan bagaimana peranan daripada Indonesia Incorporated ini kalau dia menjadi satu kekuatan ekonomi untuk rakyat. Belum masuk ke situ. Waktu Ibu Rini jadi Menteri BUMN, saya menghadap kepada Ibu Rini. Saya bilang, Ibu Rini, mungkinkah BUMN ini menjadi pendorong dan pendukung terbentuknya BUMR? Jadi badan usaha milik negara menjadi mitra dan menjadi pendukung daripada lembaga pelaku ekonomi rakyat, yaitu badan usaha milik rakyat. Nah, kalau Anda ingin saya spesifik, saya bilang coba kita benahi BUMN kita dan melalui undang-undang kalau perlu ditugaskan BUMN ini menjadi mitra untuk pengembangan badan usaha milik rakyat atau BUMR. Ada di buku saya tentang BUMR ini. Kalau ini kita bisa lakukan, maka itu real. Tapi ini kan semua harus melalui keputusan politik. Kalau nggak ada keputusan politik, nothing is going to happen. Maka kita kembali kepada kita punya pemimpin politik ini. Oh, kawan-kawan pemimpin politik, pikirkanlah ini. Saya ingat sekali bahwa di era Pak Harto, strategi pembangunan kita itu diawali dengan yang namanya stabilitas, trilogi pembangunan ya, namanya stabilitas untuk menciptakan pertumbuhan, dan sesudah terjadi pertumbuhan, maka pertumbuhan itu diratakan, dibagi-bagi. Jadi konsepnya adalah stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Saya mengatakan sekarang ini tidak bisa seperti itu. Setelah terjadi pertumbuhan, setelah para konglomerat dan orang-orang yang mempunyai kekayaan besar ini, mana mau mereka bagi-bagi kekayaannya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan reverse debt policy. Polisi itu dibalik. Kita mulai dengan pemerataan kesempatan
untuk melahirkan pertumbuhan, dan pertumbuhan yang berkesinambungan inilah yang akan melahirkan stabilitas yang berkesinambungan. Jadi you reverse, instead of stabilitas pertumbuhan pemerataan, kita mengatakan pemerataan kesempatan dulu, baru akan terjadi pertumbuhan, dan dari pertumbuhan inilah yang akan menjadi stabilitas. Dan itulah inti daripada badan usaha milik rakyat ini. Kalau masyarakat bisa mempromosikan bersama-sama dengan saya hanya memikirkan, membuat konsep, dan itu sangat detail sekali. Kalau ini kita bisa lakukan, maka harapan akan kita bisa mencapai tahun emas 2045, masyarakat Indonesia menjadi lebih makmur secara berkeadilan. Dan ini membutuhkan keberpihakan. Itu saja, Bu. Tanpa keberpihakan, janganlah kita berharap terlalu banyak. Karena kesenjangan ini sudah terlalu jauh. So, that is my view as an individual, sebagai orang per orang, tetapi seperti Prof. Suharyadi mengatakan, sudah tertuang di dalam buku pelajaran bagi bangsa. Kalau ada yang mau membaca, kalau perlu bukunya dan tidak dapat, silahkan diberitahu, mungkin saya masih ada kopi-kopinya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tandri, ada satu penanya ingin menyampaikan secara langsung, Pak Tandri. Tadi kan Pak Tandri menyampaikan kita dalam rangka menyambut 2 hari lagi peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka yang menyampaikan pertanyaan ini Pak Tandri adalah merupakan cucu dari salah satu pahlawan kita yang beliau sangat peduli terhadap bangsa ini. Kepada Pak Agus Tanzil, Mas Ibong kami persilakan. Beliau cucunya Agus Salim, Pak Tandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ibong. Pak Tandri, dulu kita ketemu di Dana Mitra Lingkungan. Oh iya. Ya. Pak Tandri udah. Saya pengagumnya Pak Emil Salim soalnya. Sampai anak saya yang pertama namanya Emil karena Pak Emil Salim. Masya Allah. Guru lingkungan hidup kita. Ya. Ya, Pak Tandri kan sudah berbagai gagasan, konsep-konsep yang Pak Tandri kemukakan, dan Pak Tandri itu sudah menjadi ikon ya untuk usaha, untuk memajukan ekonomi ya. Dan saya pikir sekarang ini BUMN itu jadi sarang oligarki, Pak Tandri. Ya. Dan sekarang ini macam-macam lah. Saya rasa Pak Tandri juga sudah tahu itu. Dan juga tadi seperti yang sudah diutarakan Pak Tandri, apa-apa itu juga merupakan keputusan politik. Nah, saya sekarang berpikir Pak Tandri ini punya quote-unquote tanggung jawab juga nih untuk menjaga keberlangsungan BUMN seperti masa Pak Tandri dulu. Ya. Sekarang ini syarat-syarat untuk pendirian partai politik sekarang ini itu sangat sukar dan sulit ya. Dan hanya orang beruang banyak yang bisa bikin partai. Akibatnya partai-partai yang ada sekarang ini bukan partai-partai yang dikehendaki oleh pendiri negara Republik Indonesia sebagai sarana pendidikan politik rakyat, tapi itu menjadi alat oleh pengusaha untuk menguasai sumber daya alam kita dengan membuat partai politik, kemudian mengupayakannya untuk masuk ke parlemen, kemudian juga membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melestarikan bisnis mereka. Jadi ini satu hal yang harusnya diantisipasi oleh Pak Tandri, karena memang kalau kita lihat lagi soal integritas, memang politisi-politisi kita itu semua hanya berhenti sebagai politisi dan juga kebanyakan tidak ada yang berusaha untuk mentransformasikan dirinya menjadi negarawan. Jadi sekarang ini dirusak oleh politisi. Sekarang sumber daya alam kita, sumber daya ekonomi kita itu dikuasai secara legal dengan peraturan perundang-undangan
yang membuat mereka itu bisa menguasai itu semua. Jadi saya pikir karena Pak Tanri orang yang cukup berpengaruh ya, sebetulnya Pak Tanri bisa menyuarakan ini untuk membuat supaya perbaikan tuh ke akar masalahnya. Akar masalahnya itu adalah orang-orang masuk ke politik ini, jadi politik ini seperti perusahaan, dibuat oleh pengusaha, kemudian jadi dikuasai oleh turun-menurun juga si partai politik ini. Dan mereka berusaha untuk menguasai parlemen. Dari parlemen ini menciptakan undang-undang yang timpang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif tadi. Jadi mohon untuk Pak Tanri nggak berhenti di sini saja, itu sekarang udah harus mulai ke nahi mungkarnya Pak. Kalau dulu kan Pak Tanri amar ma'ruf terus. Begitu aja Pak Tanri. Semoga terus sukses dan bisa berarti memperbaiki bangsa ini. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira analisa dan apa yang disampaikan Pak Agus Tansil tadi memang sudah kurang lebih menjadi public knowledge ya. Tapi kan sometimes you know something but you don't do anything about it. Nah, saya kan hanya seperti saya katakan tadi, orang memang saya masih terus prihatin dan memberikan apa yang saya pahami mengenai BUMN. Kenapa di BUMN ini penting sekali? Karena kekayaan bangsa kita ini ada di BUMN, dan tidak saja hanya kekayaan material, tetapi juga kekayaan spiritual dan kekayaan nama pun ada di BUMN kita ini. Nah, oleh karenanya menjawab pertanyaan Pak Agus Tansil tadi, agar saya itu jangan berhenti di sini saja. Memang saya tidak berhenti di sini. Saya sedang menggagas dan sedang memikirkan bagaimana melakukan reformasi, bukan transformasi saja, reformasi daripada BUMN ini, karena peranannya begitu penting seperti yang saya katakan tadi. Saya ingin melihat bahwa BUMN ini menjadi mitra daripada BUMR. Tapi kalau tidak kita reformasi, tadi ada kesan bahwa BUMN kita justru tumbuh dan berkembang melalui utang, dan itu benar itu. Nah, ini kan semua harus kita koreksi. Nah, jadi kalau pemikiran saya, BUMN ini seyogyanya kembali kepada konsep awal saya, yaitu dipimpin bukan oleh politisi atau menteri yang memiliki kedudukan politik, tapi dipimpin oleh seorang yang memang memiliki kemampuan korporasi yang luar biasa. Jadi kita Menteri BUMN ini sekarang kan orang korporasi sebenarnya. Tapi karena dia memiliki posisi politik sebagai menteri, maka teramat sulit bagi dia untuk tidak berperilaku sebagai politisi gitu. Maka di dalam pemikiran saya ke depan, bagaimana BUMN ini direform kembali menjadi korporasi yang dimiliki oleh negara. Negara tetap mempunyai kepentingan dan kekuasaan untuk membuat BUMN ini sesuai dengan kepentingan daripada rakyat yang dilakukan oleh pemerintah kan. Jadi kalau konsep saya badan usaha milik negara ini kembali kepada Indonesia Incorporated, maka itulah sesungguhnya yang harus menjadi basis dari pengembangan BUMN kita ke depan. Soal politik saya kurang mampu, saya juga hanya pengamat, tetapi dari segi korporasi, pelaku ekonomi Pancasila, BUMN kita ini masih punya potensi, asetnya luar biasa, tapi harus ada transformasi bahkan reformasi untuk kembali kepada undang-undang dasarnya BUMN 1998 sesuai apa yang saya sampaikan kepada Pak Harto. Cuma Pak Harto mengatakan, saya tanya Pak Harto, Bapak Presiden, saya mengusulkan agar terjadi korporasi yang dipimpin oleh CEO.
Kenapa saya jadi menteri, Pak? Pak Harto hanya mengatakan, kamu harus menjadi menteri untuk memiliki kedudukan politik sama dengan menteri-menteri yang lain. Karena saya harus mengambil 159 BUMN dari 17 menteri. Dia bilang, kalau kamu bukan seorang menteri, kau tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi berkelanjutan sampai sekarang tetap saja posisi kepemimpinan BUMN itu adalah seorang menteri. Nah, ini yang barangkali kita perlu pikirkan. Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang bisa mempunyai keputusan yang berbeda dengan yang sekarang. Kita sudah punya banyak orang-orang yang mampu untuk memimpin BUMN kita. Pak Erick Thohir betul-betul melakukan konsep yang saya lakukan 23 tahun yang lalu, bayangkannya. Cuma posisinya masih posisi politik. Itulah barangkali tantangan yang dihadapi oleh beliau sekarang ini. Baik. Pak Tanri, tadi kita berbicara banyak sekali Pak Tanri tentang peranan BUMN ya sebagai salah satu soko ekonomi kita Pak Tanri. Nah, tentunya kita tidak melupakan juga bagaimana peranan swasta dalam hal ini. Nah, saya ingin sekali meminta kepada Pak Rudi Rajab memberikan ikut kontribusi juga dalam forum ini dengan komentarnya ataukah pertanyaan atau hal lainnya, bagaimana dengan keberadaan peranan daripada kegiatan swasta ya, di dalam pembangunan ekonomi di negeri ini. Kepada Pak Rudi Rajab kami persilakan. Terima kasih Pak Hasan, Pak Tanri yang saya hormati, jemaah MBO yang kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tanri, ketemu lagi. Kami selalu berkonsultasi dengan Pak Tanri dalam kapasitas sebagai anak perusahaan BUMN Elnusa pada waktu itu. Dan yang terakhir masih ketemu di tempatnya Pak Irman Gusman, Pak ya. Kita ngobrol lama. Baik Pak Tanri, ini hanya sedikit saja tambahan karena waktu yang sangat singkat. Menurut pendapat saya, tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Ibong dan juga tentunya Pak Prof. Suharyadi. Saya hanya berpendapat bahwa ada dua saja Pak mengenai sifat ataupun karakter sebagai pengusaha. Ya, yang pertama itu adalah profesional. Dan yang kedua adalah amatir, Pak. Amateurs. Jadi profesional dan amateurs ini yang membedakan adalah seorang profesional itu membuat rencana. Mustahil kalau segala sesuatu datang dengan sendirinya saja tanpa ada rencana. Betapa kecil pun suatu rencana itu ada kadar dari profesionality dari seseorang. Nah, kalau kita lihat jargon bahwa ciri khasnya profesional itu karena membuat rencana, pasti berhasil. Berapa persen keberhasilan itu sangat tergantung dari konsistensi dan kompetensinya. Nah, jadi berarti profesional itu berhasil, Pak. Sedangkan amateurs itu, ada juga yang berhasil. Tapi berhasilnya amateurs itu karena kebetulan. Nah, ini Pak Tanri mohon pandangan Bapak mengenai pemilihan ataupun kriteria-kriteria yang dibuat untuk memilih, baik itu dari partai politik ataupun dari perusahaan, dari BUMN, apakah professionality dan amaturity ini bisa dijadikan satu kriteria yang membedakan, Pak, seseorang yang membuat rencana atau tidak, dan seseorang yang selalu kebetulan di dalam kehidupannya yang terjadi. Nah, lebih lanjut dari itu, Pak, kami mohon ini dalam 77 tahun kurang 2 hari lagi, ini adalah sesuatu yang menjadi legacy, Pak. Pak Tanri tadi sudah disampaikan Pak Agus Tansil, bukan mengharuskan Pak Tanri, Pak Ibong. Itu kalau kita mengharuskan Pak Tanri, ini dosa kita. Pak Tanri senior kita semua, Pak Tanri. Nah, tapi paling tidak membuat satu frame of work dari satu roadmap, Pak, menuju kepada Indonesia Emas yang sekarang ini, itu roadmap itu bermacam-macam. Dan ini bermacam-macamnya ini lebih banyak dari tinjauan dan kajian dari politisi. Nah, politisi ini saya pikir, Pak,
termasuk dalam bagian yang kedua. Bukan profesional, karena profesional dia otomatis menjadi negarawan. Tapi adalah amatirs, Pak. Amatirs ini yang tiba-tiba menjadi politisi, tiba-tiba menduduki posisi puncak. Jadi penyakit-penyakit instan ini sekarang yang tadi disampaikan Pak Dedi menjadi penyakit dari generasi muda kita, ini harus dari awal kita buat sinyalemennya dan kita antisipasi, jangan sampai terjadi lagi negara ini diatur oleh politisi yang tidak siap untuk menjadi negarawan. Terima kasih Pak Tanri, itu sedikit pandangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Jadi kalau saya bisa menanggapi secara singkat ya. Pertama, profesionalisme dan amaturisme ya. Mungkin ada yang dulu sering membaca tulisan-tulisan saya di tahun 80-an di mana saya mengeritik pelaku-pelaku ekonomi swasta itu yang lebih banyak memanfaatkan yang saya namakan manajemen lobby ketimbang manajemen profesional. Apa artinya? Ya kalau manajemen profesional itu punya standar, mulai daripada pemikirannya, konsepnya, perencanaannya, eksekusinya, strateginya, dan lain-lain saja. Tapi kalau manajemen lobby, yang paling penting adalah mereka bisa mampu untuk mempengaruhi dan menjadi bagian daripada kekuasaan. Nah, itu lobby. Dan ini yang menurut saya sepertinya kok masih relatively mendominasi ya. Jangan lupa ya, yang namanya para pemimpin atau manajemen di BUMN itu apa mereka nggak melobi? Nggak melobi mereka. Pak Erick Thohir sendiri mengatakan mereka ke partai-partai politik, bahkan ada yang bayar untuk dapat posisi. Nah itu kan sebenarnya manajemen lobby, bukan manajemen profesional. Nah ini yang saya kira memang harus dibasmi all out ya. Dalam konteks BUMN tentunya struktur daripada BUMN ini harus dilakukan perubahan sehingga kita sama dengan di Malaysia, di Singapura itu ya namanya BUMN-nya itu ya adalah korporasi yang berperilaku sebagai korporasi dikelola secara profesional itu tadi. Nah itu satu ya. Nah yang kedua karena waktu sudah ini kita udah cukup lama berdiskusi. Ini Indonesia Emas ini memang harus punya roadmap. Saya saja tahun 99 sudah membangun roadmap untuk BUMN ke depan. Yang baru sekarang ini diangkat kembali oleh Menteri BUMN yang sekarang gitu. Tapi timing is not in our side ya. Bahwa di dalam bisnis timing is everything. Kita terlambat. Oleh karenanya kita harus ngebut. Mampukah kita ngebut? Nah itu pertanyaan yang kedua. Nah kembali kepada tahun emas ini saya setuju harus ada roadmap-nya. Harus jelas bagaimana kita membangun katakanlah institusi politik. Menurut saya ini paling penting. Apakah kita perlu tetap 17 partai politik misalnya? Bagaimana kalau mereka yang berduit itu saja yang mampu membangun partai-partai politik? Akhirnya politik menjadi sangat mahal gitu ya. Jadi ini salah satu yang kita harus bangun roadmap-nya ke depan. Satu. Kedua, kalau di bidang ekonomi kita harus membangun roadmap di bidang ekonomi. Bagaimana kita bisa mengembangkan tadi yang saya katakan pelaku-pelaku ekonomi. Kita sadar bahwa pencipta kekayaan, kemakmuran adalah pelaku ekonomi. Dan kita harus berikan penghargaan kepada pelaku ekonomi swasta yang memberikan kontribusi. Tetapi harus adil juga di situ. Bukan karena kemampuannya melobi, tetapi kemampuannya untuk bisa menciptakan nilai tambah. Nah, itu kan butuh aturannya, butuh pengawasannya. Makanya saya mengatakan untuk swasta perlu
regulations, kemudian pengawasan, kemudian insentif misalnya. Kalau BUMN-nya dikuasai negara, tergantung negara mau bikin bagaimana. Tapi bagaimana dengan yang kecil, yang besar? Yang kecil atau lembaga pelaku ekonomi rakyat ini, itu harus ada perlakuan khusus. Nah, ini harus tercermin dalam suatu roadmap. Dan roadmap inilah sebenarnya yang merupakan suatu strategi ke depan. Roadmap is a strategy. Tanpa strategi, kita bisa ngawur kemana-mana. Dan ini harus dikawal oleh penguasa khususnya yang berada di kekuasaan politik. Karena politik adalah panglima. Kita ini semua adalah pelaku-pelaku yang tunduk kepada kekuatan dan keputusan politik. Politik penting. Maka ya pemilu tahun 2024 ini kesempatan yang baik. Saya mengharapkan kaum muda, para intelektual itu berperan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Lee Kuan Yew itu bahwa kualitas daripada pemimpin itu tergantung kepada kualitas daripada pemilihnya. Kita sudah punya orang-orang yang pintar-pintar. Insya Allah Amin. Kita akan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Tandri. Nah Pak Tandri, kalau satu pertanyaan terakhir masih bolehkah dari kelompok Cinta Lingkungan Bersih dan Sehat Pak Tandri? Silakan. Pak Tandri, di komunitas Ngaji Bareng Online ini sudah berkumpul beberapa profesional dan pecinta yang mereka sangat peduli sekali terhadap lingkungan. Jadi dipertanyakan di sini Pak Tandri, bagaimana pandangan Pak Tandri agar kita bisa mengembangkan badan usaha milik rakyat dengan bahan baku sampah yang dimiliki oleh semua rakyat Indonesia dengan prinsip zero waste. Bagaimana pandangan Pak Tandri dalam hal ini? Kan semuanya ini membutuhkan modal ya, dan membutuhkan kemampuan. Sebenarnya modal dan kemampuan ini kita bisa beli dari manapun, kita bisa beli. Tapi duitnya ada nggak? Nah, duitnya ini dari mana? Ya duitnya ini harus dari suatu keputusan politik untuk memberikan keberpihakan itu gitu. Simple is that. Sederhana aja sih kalau menurut saya. Everything can be purchased. Tetapi harus ada instrumennya. Instrumennya itu duit. Duit itu siapa yang punya. Nah, itu saja intinya. Baik Pak Tandri, kiranya kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini dan tanpa terasa kita telah sampai pada jam 8.20. Nah, saya bukan bermaksud menyimpulkan ya Pak Tandri dari apa yang telah Bapak sampaikan dan juga komentar dan pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta lainnya. Namun dari apa yang disampaikan oleh Pak Tandri pada hari ini semakin memperkuat kepada kita semuanya bahwa betapa Rasulullah SAW menyampaikan ketika apabila terjadi satu kemungkaran untuk terjadi perubahan itu, maka apa sajakah yang diperlukan? Maka Rasulullah menyampaikan, gunakanlah tanganmu. Dalam artian, gunakanlah kekuasaanmu, gunakanlah kepemimpinanmu. Dan kalau saat itu pun tidak mampu, maka gunakanlah lisanmu. Dan kalau saat lisanmu tidak mampu, maka bencilah perbuatan itu dan berdoalah agar kemungkaran itu bisa terhilangkan. Kemudian yang kedua Pak Tandri, saya juga tertarik untuk menyampaikan pada hari ini bagaimana Rasulullah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Tandri pada hari ini bahwa betapa signifikannya peranan pemimpin di dalam melakukan perubahan ini untuk mendapatkan kebaikan dan pengembangan bangsa dan negara kita, terutama dalam hal mengentaskan keekonomian umat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini membangun kesadaran bagi kita semuanya bahwa tanggung jawab itu bukan hanya pada satu pihak, tetapi kita semua pun ikut bertanggung jawab di dalamnya. Nah, sehingga mudah-mudahan melalui ikhtiar dan kebersamaan kita ke depan kita lebih cerdas lagi untuk bisa memilih dan menempatkan suara kita pada tempat yang terbaik yang kita yakin bahwa mereka itu beramanah. Tadi Pak Tandri mengatakan bahwa yang bukan hanya cerdas yang dipilih, tapi yang utama adalah karakternya. Nah, sehingga dari yang disampaikan oleh Pak Tandri mengenai ilmu, energi, dan integritas, mudah-mudahan yang menjadi PR besar bangsa kita ini adalah bagaimana membangun integritas dan bagaimana membangun akhlak, dan semoga bukan hanya sekedar slogan semata, tetapi betul-betul
betul-betul akhlak yang tercerminkan pada setiap diri dan pribadi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih sekali Pak Tanri, dan sebelum mengakhiri, apakah ada kata penutup dari Pak Tanri? Wah, kalau saya, yang paling penting bagi saya adalah marilah kita masing-masing memerankan peranan kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan karena saya hanya seorang profesional, saya akan senantiasa menyuarakan apa itu profesionalisme dan apa manfaat daripada profesionalisme itu yang akan melahirkan integritas itu. Saya kira itu saja dari saya. Baik, terima kasih Pak Tanri, dan terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih sepatah dua patah kata dari Prof. Suryadi. Silakan Prof, apabila ada. Saya kira sudah waktunya udah terlalu ini, Pak Tantri juga tentu ada yang lain. Jadi atas nama teman-teman ngaji bareng online, Pak Tantri, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah dicurahkan sampai jam 8.20 lebih ya. Luar biasa ini Pak Tantri. Tapi semua senang dengan apa yang disampaikan Pak Tantri dan memperoleh manfaat yang luar biasa. Sampai jumpa lagi Pak Tantri. Selamat bekerja dan berjuang untuk mencapai Indonesia emas yang berkeadilan. Assalamualaikum. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Suryadi, Pak Tanri. Sekali lagi terima kasih Pak Tanri. Dan semoga Bapak terus berkenan Pak Tanri memberikan pencerahan melalui forum ini. Dan siapa tahu nanti Pak Tanri ingin membentuk klub diskusi khusus Pak Tanri. Insya Allah beberapa peserta dari kelompok ini siapa membuat kelompok khusus, nanti kita bisa mendiskusikan bagaimana menindaklanjuti dari apa yang menjadi pemikiran Pak Tanri selama ini. Demikian apa dan batin apabila terdapat kekurangan di dalamnya Pak Tanri, dan kami akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim, dan kepada Pak Tanri semoga sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khala wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin Thayyib, Pak Tanri Abeng yang begitu, waduh, gamblang sekali ini. Harusnya negeri ini orang-orang yang seperti ini. Nah, terima kasih Prof. Suryadi, Pak Rudi Rajab, dan semuanya yang memberikan pencerahan di pagi hari ini. Dan marilah kita tetap memohon semua cita-cita, keinginan, niat kita, niat yang baik dilakukan dengan baik. Allah yang memberikan kebaikan yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim, ya Hadi, ya Rasyid, Engkau berikan kami ya Allah ilmu yang mampu menuntun kami, menjadikan pencerahan dalam langkah kami. Ilmu yang memberikan manfaat pada diri kami sendiri, kepada keluarga, masyarakat, dan bangsa negeri ini. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau yang menuntun langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabb kami, bimbinglah kami ya Allah, agar kami mampu selalu mengikuti jejak Rasul-Mu, keteladanan dari Rasul-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jadikanlah bangsa negeri ini bangsa yang bermartabat, bangsa yang jujur, bangsa yang arif dan bijaksana. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Rabb menjadi pemimpin yang arif, bijaksana, adil. Menjadikan bangsa yang bermartabat. Menjadikan negeri ini baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jami'un nas mahabbatal muslimina wal muslimat. Abul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqada hajatina wa fatun qarib.
Rabbana ya Allah, jadikanlah bangsa negeri ini negeri baldatun thayyibatu warrabbul ghafur, negeri yang penuh ampunan-Mu, negeri yang penuh dengan keberkahan dari-Mu, negeri yang berikan kesejahteraan untuk bangsa semuanya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Ustaz. semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doa yang dihantarkan. Semoga Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, maka baiklah Pak Tantri Abeng yang kami hormati, Prof. Suryadi, Pak Rudi Rajab, Pak Agus Tanzil, Pak Ibong, serta Bapak dan Ibu semuanya, Ustaz Taslim. Dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula acara kita, acara beranda yang luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Tantri. Selalu mengingatkan dan selalu membangun semangat setiap kali kehadiran Pak Tantri. Dan mohon berkenan Pak Tantri kalau seandainya saya akan telepon kembali, meminta kembali Bapak hadir dalam forum ini. Baik Bapak dan Ibu, demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa kembali hari esok. Insya Allah kita di hari Rabu maksud saya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.